Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Sama-sama kita takzimi segenap kepengurusan Musalla Al-Hidayah Jalan Datuk Laksamana. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang berhadir, Bapak RW, Bapak RT. Lai hadirnya. Awak muliakan tapi tidak hadirnya dong. Digantian cah. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, tetamu Allah, jemaah Musalla Al-Hidayah dan juga segenap jemaah lintas masjid yang hadir malam ini di Musalla Hidayah. Insya-Allah acara kita ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kapan dan kafan. Itu ingat baik-baik Bapak Ibu. Kapan kita akan memakai kain kafan? Kedua-duanya kapan? Konang-konang lelo. Sampai masanya nanti kain kafan itu pasti akan kita pakai. Kapan? Tunggu sajalah. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemarin subuh minggu lalu kami di Masjid Munawwarah Mu'awanah. Jadi diminta pengurus bisa ke musolah kami Ustaz, insya-Allah. Malam ini sampailah Ustaz Bom-Bom di Musalla Al-Hidayah. Nama kami memang Bom-Bom Bapak dan Ibu. Jadi nama Samsuwardi ini cuma nama di atas kertas. Orang tua kami belum pernah memanggil Samsuwardi. Kalau tak salah kami tak pernah. Mak tak pernah manggil Samsuwardi. Bom-Bom. Jadi bukan nama dibuat-buat, memang dari kecil. Baik Bapak dan Ibu, kita tinggalkan nama, apalah arti sebuah nama. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. 12 bulan ini sudah menjadi ketetapan Allah sewaktu penciptaan langit dan bumi.
Jadi 12 bulan ini sudah menjadi ketentuan. Setahun itu ada 12 bulan. Menariknya di mana? Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan hurum. Hurum itu artinya dimuliakan. Bulan 4 ini dimuliakan oleh Allah. Hurum. Ha, ra, mim. Dimuliakan. Jadi kalau haram itu maknanya menghilangkan kemuliaan. Jadi kalau haram menghilangkan kemuliaan. Kenapa zina dihukum haram? Karena zina menghilangkan kemuliaan keturunan. Kenapa berjudi itu haram? Karena berjudi menghilangkan kemuliaan harta. Jadi haram menghilangkan kemuliaan. Hurum dimuliakan. Mana bulan yang dimuliakan Allah yang 4 itu? Dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya. Dalam ayat ini tak dijelaskan Allah. Kata Rasulullah dalam hadis sahih Muslim. Salasatun mutawaliyat. 3 bulan yang mulia itu berserangkai. Mana yang berserangkai yang mulia? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini semuanya bulan mulia. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan yang dimuliakan Allah. Yang satu lagi, Rajabun Mudhar. Rajab Mudhar. Kenapa Rajab ini ditambah dengan Mudhar? Sebab dulu bulan Rajab ini sudah dimuliakan oleh suku Mudhar. Maka sampai-sampai Nabi menyebut Rajab Mudhar. Rajab yang dimuliakan oleh suku Mudhar. Belum datang Islam kalau dimuliakan Rajab oleh suku Mudhar, Bapak dan Ibu. Jadi 4 bulan mulia. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Apa makna mulia itu Ustaz? Biar kita semangat. Biar kita bisa nanti mengamalkan. Makna bulan itu dimuliakan. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kata Imam Ibn Qayyim. Apa? Di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Karangan Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Makna bulan itu dimuliakan. Allah melipat gandakan pahala ketaatan yang kita lakukan di bulan itu. Itu makna mulia, pahala dilipat gandakan di bulan itu. Kemudian di satu sisi Allah juga melipat gandakan dosa kalau kita bermaksiat di bulan itu. Jadi bukan hanya satu sisi, 2 sisi Bapak Ibu. Pahala dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Kalau beramal awak di bulan itu dilipat gandakan balasan oleh Allah, pahalanya. Dan kalau kita bermaksiat, Allah juga melipat gandakan dosa yang kita lakukan dari maksiat. Itu makna bulan mulia. Jadi sejatinya di bulan yang 4 ini Allah ingin kita meningkatkan amal soleh. Kenapa dibuat Allah ada bulan mulia? Ada bulan yang sangat mulia, hari-hari yang dimuliakan. Karena Allah tahu iman awak kau kadang turun, kadang naik, Bapak dan Ibu. Tahu oleh Allah iman ni kadang naik, kadang turun. Lain artinya, ambo naklah bisa bahasa Indonesia tahu yang pak. Banyak orang jumpa ambo sih kok. Iya kan? Kau ngocu kau di bahasa Indonesia bu ya pak mengangunya pak. Tak pahamnya dah. Hari itu kami undang Ustaz Somad ke kampung kami. Ustaz Somad bahasa Indonesia totalnya. Balik dari wirid tu apa kata nenek tu. Jangan undang je Ustaz tulehnya. Nak ngeroti kami tu ni. Itulah kalau ngocu kau memang bahasa Indonesia nak ngerotinya. Nah, itu makna bulan dimuliakan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi karena iman wak naik turun, Allah pancing dengan bonus. Dulu masuk Ramadan naik iman. Habis Ramadan turun iman. Dipancing lagi iman awak di bulan Zulqa'dah. Naikkan iman. Apa sebab? Sebab bulan hari yang sangat dimuliakan itu sebentar lagi akan kita masuki. Dari 4 yang mulia ini Bapak Ibu ada puncak kemuliaan.
4 itu bulan mulia. Bulan 4 ini mulia, tapi ada yang lebih dimuliakan Allah. Kapan dia, Ustaz? Oh, ayu tiba tawi juga, ha? Kalau irit-irit sebentar kan tak masalah, tak minum apa lagi. Sebentar ya. Apa kata Rasul? Kata Nabi, "Ma min ayyamin", tidak ada hari yang akan menandingi hari-hari ini, kata Nabi. Al-amalus salih, kalau kita beramal saleh di hari itu, di hari yang disebutkan ini, ahabbu ilallah, amalan yang dilakukan di hari itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari yang bisa menandingi hari ini, kata Nabi. Kalau beramal kita di hari itu, amalan kita sangat dicintai oleh Allah. Min hadhil ayyam, Nabi katakan 10 hari ini. Apa itu? Kapan hari yang 10? Yakni ayyamal asar, yakni hari 10 pertama di bulan Zulhijjah. Hari yang sangat dimuliakan dalam setahun. Kalau beramal soleh kita di hari itu, amalan kita sangat dicintai Allah. Kapan hari yang sangat dimuliakan dan amal kita dicintai Allah itu? 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, Bapak dan Ibu. Rupanya dalam setahun, hari yang paling mulia itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dalam setahun ni, rekornya kok. Iko yang paling mulia dalam setahun no. Tak ada lawan kau Bapak Ibu. Mendonga cerita itu, Pak Bu, sahabat bertanya, tengangu sahabat mendengar. Sebab sahabat selama ini meyakini yang paling besar pahalanya jihad. Jadi mendengar cerita Nabi waktu itu, sahabat langsung bertanya. Seolah-olah sahabat tak percaya. Macam Bapak Ibu kini, yo mengangu mendongau, entah jaya tindak. Entah jaya tindak kan nyonya. Entah yo tindak hari koroh nyonya kan. 10 hari macam ikolah. Cuman sahabat bertanya nyonya, tak hanya mengangu je dah. Kalau ikut jemaahnya tak bertanya, mengangu nyonya. Sahabat bertanya langsung. Karena rasul-rasul tak percaya. Masa hari yang paling mulia dan amalan yang dicintai itu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sementara sahabat selama ini meyakini, lah disampaikan amalan jihad yang paling hebat. Apa kata sahabat? Sahabat bertanya, walal jihadu ya Rasulullah? Bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Apakah tak bisa menandingi amalan 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Bagaimana dengan jihad? Bagaimana? Apakah lebih mulia jihad atau lebih mulia amalan 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Apa kata Nabi? Walal jihadu fi sabilillah. Amalan jihad pun tak bisa mengalahkan amalan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Illa, kecuali. Ada kecuali Bapak Ibu. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali orang yang pergi berjihad tadi, yang pergi berperang dengan jiwanya, dengan harta-hartanya, summa lam yarji min dzalika bisai, dia tak pulang, dia tak kembali dari tempat peperangan, dia hartanya tinggal diambil di medan perang, diambil orang, dan dia meninggal di tempat peperangan. Kalau dia tak balik, mati syahid, mati di tempat perang, itu yang bisa menandingi amalan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tapi kalau tak meninggal dah, baliknya setelah perang tu pulangnya, masih hebat amalan yang dilakukan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, Bapak dan Ibu. Jadi yang melawan amalan 10 hari pertama Zulhijjah, aku jihad, mati. Aku kalau nak mengalahkan kau, apakah Palestina tanpa mati? Itu bisa tu. Tu kalah 10 hari pertama Zulhijjah tu, Pak. Tapi kalau balik apa di Palestina balik hebat, juga amalan 10 hari pertama oleh. Kau rupanya untunglah di wirid malam kau. Sebab 1 Zulhijjah kau kalau tak salah Rabu besok kau. Tak Kamis tak Rabu. Rabu. Berarti Rayo Jumat besok tu. Iya ya. Awak kalau ada Kamis Sabtu Jumat, yang Jumat awak ambil emak kan itu. Begitulah hebat Bapak dan Ibu. Jangan kita sia-siakan. Ini hari yang dimuliakan. Bukan amal itu yang dimuliakan. Ingat, catat baik-baik. Kalau amalannya itu-itu saja, Pak. Tak ada amalan yang baru ke tak?
Tidak ada amalan spesial 10 hari pertama Zulhijjah. Amalannya yang biasa dibuat di bulan Zulhijjah, di luar bulan Zulhijjah. Tapi ingat, yang dispesial itu waktunya, bukan amalannya. Makanya ulama membandingkan mana yang mulia 10 terakhir Ramadan dengan 10 pertama Zulhijjah. Sebab yang tentu di awal kan Ramadan yang mulia, 10 terakhir. Kata Imam Ibn Qayyim, 10 terakhir Ramadan, 10 pertama Zulhijjah, kedua-duanya sama mulia. Tapi mulianya tidak sama. Nyo sama mulia, tapi tidak sama mulia. Nyo sama mulia, tapi tidak sama mulia. Apa tu? Akan tak ngerti kan? Nyo sama-sama emas, tapi tidak sama emasnya. Yang cie emas 20 lempe. Nan cie imitasi. Artinya apa? Ramadan tu mulia, tapi mulianya di bagian malam. Zulhijjah pun mulia, mulianya di bagian siang. Jadi tidak sama mulia. Kalau malam hebat Ramadan, mulia Ramadan, ada Lailatul Qadar. Maka Ramadan siang tidur tak masalah dah. Lalu je lah. Malam awak begadang, malam awak beramal, malam itikaf, malam solat tahajud lagi, malam baca Quran, berdoa. Sebab Ramadan 10 terakhir mulianya malam. Ada Lailatul Qadar. Lailah artinya malam, qadar kemuliaan. Kalau Zulhijjah mulianya di bagian siang, tidak malam dah. Maka siang beramal besok, tidak malam dah Pak. Kalau ada wirid siang, kau jah wirid siang. Sebab siang kau yang dimuliakan Zulhijjah. Kenapa Zulhijjah lebih mulia daripada Ramadan? Di siang Zulhijjah ada kurban, ada haji, ada salat Id. Maka tak ada di Ramadan terakhir, adanya di 10 pertama Zulhijjah. Maka kalau siang memang lebih mulia Zulhijjah lagi Bapak dan Ibu. Macam itu dong. Tak jumpa roti lah. Itu alun makan dulu. Arti puasa tadi dong. Paham sampai di situ ya? Ibu-ibu boleh paham kan? Ya ngeroti amak bahasa cuanya. Jangan sok-sok ngeroti leleh. Ambo buat bahasa Indonesia apa kau? Lai ya? Apa amalan yang akan dibuat Pak Ustaz? Langsung-langsung je lah kau wirid sebentarnya. 1. Yang akan kita lakukan 10 hari pertama Zulhijjah ini amalan-amalan unggulnya. 1. Puasa dari tanggal 1 sampai 9. Sempurnakan hari ke-10. Menahan sampai solat Idul Adha. Pahalanya 10 hari itu Bapak dan Ibu. Tapi hari ke-10 kau awak cuma menahan. Sampai solat Id, jangan makan pagi siap subuh. Kalau Idul Fitri wajib makan wak, tak boleh puasa orang pagi itu dah. Tapi Idul Adha menahan supaya lengkap pahalanya 10 hari. Dari tanggal 1 sampai 9, puncaknya puasa tanggal 9. Namanya puasa Arafah. Puasa Arafah kaitannya dengan tanggal 9 Zulhijjah, bukan kaitannya dengan wukuf di padang Arafah. Tu joleh tu. Kau kaitan puasa Arafah kau ndak wukuf kau dah. Aku jangan besok mau diadu-adu di goda-goda di orang ndak puasa. Le wukuf orang layong dimakan. Air babuko lah wak hari tu. Padahal puasa Arafah tu bukan karena wukuf, karena tanggal 9 kita berpuasa. Nabi nyuruh puasa Arafah tu besok tanggal 9 puasanya. Jadi tak ada kaitannya dengan Arab itu dong. Kau mau digoda-goda, nan menggoda doang nan tak puasa bulu tu Pak. Babuko je jadi apa tu? Iyo lah rayong di mukanya. Puasa Arafah tu karena tanggal 9 dan kita tanggal 9-nya hari Kamis besok. Bukan kaitannya dengan orang wukuf. Apa pahala Arafah Ustaz? Yukaffiru sanatain, menghapus 2 dosa, 2 tahun dosa. Yukaffiru sanatal madiyah, setahun yang lalu, wal baqiyah, setahun yang akan datang. 2 tahun dosa-dosa kita diampuni Allah. Dosa-dosa kecil, walaupun ada ulama yang mengatakan dosa besar masuk juga Pak. Tapi awak jumhur pendapat dosa-dosa kecil. Dosa nengok-nengok bini uang di Facebook, itu tolok di Arafah.
InsyaAllah lah tu rupa. Nengok-nengok TikTok berjoget-joget. Kan nampak kan lah makanan sehari-hari gini kau. Buka TikTok lewat je bini orang di situ. Tak ditengok dah. Sesekali lo nyo. Ditengok berdosa. Akhirnya ditengok sambil puasa Arafah. Puasa Arafah jangan tinggalkan. Bukan sambil hari itu nengok pun. Tak ada. Jangan tinggalkan puasa Arafah. Lalu setahun yang akan datang masuk akal? Masuk akal. Kalau hidup awak tahun yang akan datang, kita pasti berdosa. Jadi masuk akal pahala aku pak. Nyo pasti berdosa awak kalau hidup awak setahun lagi. Aku diampuni dosa tu. Ingat dosa-dosa kecil. Tapi kalau utang-utang on-ball di kau dia nak tolak di Arafah. Utang julo-julo tupperware itu nak tolak di Arafah dah bu. Ibu yang berutang-utang di warung gula, utang minyak, itu bayu di Arafah besok itu tak bisa dah. Tapi kalau le dosa-dosa kecil, bercakap ndak elok, carut marut, dosa-dosa seperti itu digugurkan karena puasa Arafah. Tak sanggup 9 hari dah Ustaz. Senin Kamis tambah Arafah. Jadilah. Ambil Senin besok yang ada di situ, ambil Kamisnya tambah Arafah. Berarti kalau Rabu nanti awal Zulhijjah, Senin 1, Kamis 1 tanggal 2, nanti Senin lagi tambah Kamis 1 tambah Arafah, berarti 4 hari. Senin Kamis 3 tambah Arafah 1. Tak juga mampu doh. Awak sibuk, awak banyak kegiatan. Sehari pun jadilah. Usahakan mampu sehari. Berarti 3 hari tadi tu. 3 hari, Senin Kamis tambah Arafah 3 hari. Sebab Arafah Senin. Kalau tak juga mampu, sehari pun mampulah. Usahakan mampu sehari Bapak Ibu. Kalau tidak karena sakit, bukan karena musafir, tidak ada undangan pesta beralih, tidak ada tamu yang wajib dimuliakan, usahakan mampu sehari. Ajak keluarga, ajak kawan-kawan, dakwakan pahala puasa Arafah. Sehari pun mampu, jadilah. Nak jua mampu sehari, mampuilah Bapak dan Ibu. Entah lengan roti dia tak mampu nak tu apa. Apa mampu lah? Ji'un lah. Matilah. Inna lillahi wa inna ilaihi Kau yang hadir-hadir wirid, kau yakin apa mampu kau nya? Yang di luar yang tak hadir, tengok dulu. Benih awak jagakan esok keluarga, bangunkan sahur anak, cucu. Sampaikan dakwakan puasa Arafah. Bapak Ibu, puasa Arafah kau, sampai-sampai kalau ibu ada hutang puasa, boleh dulu menangguhkan hutang puasa Arafah. Itu hebatnya Pak. Kalau puasa yang lain tak dulukan hutang. Tapi kalau Arafah ni boleh menangguhkan hutang kerana Arafah. Begitulah istimewa Arafah ni. Awak sepele-sepele dah awak Arafah punya. Ikut besok tu. Ubek penyakit tu puasa. Awak go dek banyak penyakitnya sogan puasa. Cuba rajin puasa, insya-Allah sakit penyakit kau matinya. Dimakannya sel-sel yang kotor tu, Pak. Awak kan tak makan dah. Awak makan tu sama membaik penyakit makanan. Membaik penyakit amunisi. Maka obat orang sakit ni termasuk obat yang hebat tu berpuasa. Jadi kalau dia tak makan, jadi penyakit tadi tak ada yang bisa dimakannya. Ya ada yang bisa membuatnya kuat. Akhirnya dimakanlah sel-sel yang kotor tu Bapak dan Ibu. Itu makanya orang puasa tu sehat. Awak kalau nak sehat puasa, tak ada orang mati dek puasa ke Pak? Memang comel-comel nak mati ada. Tapi tak jadi matinya dah. Macam nak mati ada. Yang banyak meninggal tu pasti orang sudah makan Bapak dan Ibu. Siap makan, salah makan, berbuih-buih mulutnya. Upanya kono kolesterol, dimakannya siput, langsung berbuih. Itu yang banyak meninggal siap makan. Kalau orang puasa nak ada, banyak orang puasa nak ada meninggal Pak. Gaya nak meninggal pun tuanya. Tapi nak jadi meninggal dah. Aku puasa lah. Alhamdulillah tadi kami di berbuka tadi kan. Alhamdulillah lah, bangga kami kalau cuniko kok. Ada tompek wirid, awak puasa. Tak ada apa bukan apa. Anda ada ayu bandrek kan tak ada orang. Akhirnya siap itu jangan undang jam bolehnya itu.
Makanya wirid itu harus pakai makan. Kadang ustaz tu puasonya kan, tiba di tempat wirid, dah ada makan. Balik dari sekolah, malu pula singgah di Ampera. Akhirnya mati ustaz, tak lama mati. 40 mau mati sudah tu lah. Asam lambung naik pak. Lah kronis lambungnya, nanti gara-gara jemaah tak ngeroti itulah. Fisiko lain ngerotinya Bang Rizki. Mbok tandai nandak ngeroti itu lah, mbok masukkan ke daftar-daftar masjid yang enggak boh. Kok ndak ngeroti katanya. Yang kedua, apa yang akan diperbanyak 10 hari pertama Zulhijjah? Yang pertama tadi puasa. Usahakan mampulah. Yang kedua, perbanyak zikir. Perbanyak mengucapkan kalimat-kalimat kebesaran Allah. Puncaknya nanti kita akan bertakbir. Bertakbir Idul Adha ini sampai hari tasyrik terakhir asar. Ini bukti bahwa Idul Adha itu lebih besar daripada Idul Fitri. Idul Fitri takbiran sampai solat Id Bapak Ibu. Lepas solat Id tak ada takbiran. Dari malam kok takbiran Idul Fitri, besok habis solat Id tak ada takbir lagi. Idul Adha dari malam ini, besok raya Idul Adha sampai hari tasyrik bertakbir. Ini bukti Idul Adha itu lebih besar. Tapi umat Islam salah kaprah. Justru dibesarkan pula Idul Fitri daripada Idul Adha. Awak letak balik kaji awak ke Pak? Besar pula dah Idul Fitri. Apa buktinya? Beli kain raya Idul Fitri. Idul Adha tak beli kain raya. Itu tanda awak besarkan Idul Fitri itu. Kalau kami, Ustaz Bom, lillahi ta'ala, ambo tak beli kain solai pun Idul Fitri. InsyaAllah Idul Adha beli kain ambo solai besok jubah. Ambo amalkan, ambo besarkan Idul Adha. Dapat pahala sunnah. Kek wang malam bos buat kue. Buat kue mo. Siapa makan? Awak makannya dah. Iko membesarkan Idul Adha gohnya mo. Ayolah hanya. Idul Fitri yang buat kue berposan kue sampai ke Bandung, kue Astor ke Bandung bosan. Iko Idul Adha yang besar tak dibesarkan no. Takbir keliling, mana Idul Fitri banyak macet jalan. Idul Adha tak ada takbir keliling. Padahal Idul Adha ini mestinya takbir keliling. Sebab ini besar Bapak dan Ibu. Apa tanda besarnya lagi Ustaz? Lepas hari raya Idul Adha, tanggal hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, tidak boleh berpuasa. Bukan sekadar tak boleh, haram berpuasa. Itu tanda besar Idul Adha. Tak boleh wak puasa 3 hari wak. Apa kata Allah kalau bahasanya makanlah. Makanlah. Hari makan dan minum, akli was surbi. Hari tasyrik, hari makan, hari minum. Makanlah kurban kalian. Santaplah dek kalian go kerbau kalian, sapi kalian, kambing kalian, sublah, dendenglah 3 hari. Itu makanya tak boleh puasa. Besar Idul Adha ke Bapak Ibu. Oh Pak Ustaz, Idul Fitri padahal lebih banyak makanan Idul Fitri, tapi kita tetap disuruh puasa sunat Syawal. Banyak kue Idul Fitri le. Piyek ku sopi senang berdoa aduh. Kue loyang, kue-kue godang, sate, miso, bakso, ndak ada rumah ratu-ratu ada kue Pak. Tapi besok pagi tanggal 2 dianjurkan puasa. Apa kurang makanan? Oh ndak ada daging dah. Pasti ada daging di Idul Fitri. Sebab orang beli daging Pak. Pagi itu beli daging orang tu terakhir puasa bungsu tu. Puasa terakhir tu puasa sunat terakhir, puasa Ramadan terakhir tu bungsu tu pasti beli daging orang. Banyak orang beli. Bukan berarti tak ada daging, tapi tetap disuruh puasa Pak. Jadi yang besar itu Idul Adha. Tak boleh puasa. Pada 10 hari puasa tadi 9 hari. Idul Fitri sebulan berpuasa. Tetap disuruh puasa lagi. Itu buktinya Idul Fitri itu, Idul Adha itu lebih besar. Nah unding-unding lah siap kau. Dong acara Ustaz tadinya beli kain wak dulu ya. Lah banyak berzikir. Idul Adha, takbiran nanti. Siap solat berzikir. Zikir pagi, zikir sore. Berzikir. Dan copek-copeknya. Yang membuat bahagia itu zikir Pak. Kalau kata Imam Ibn Taymiyah, hati dengan zikir itu seperti ikan dengan air Bapak dan Ibu. Bagaimana kalau ikan jauh dari air? Mati Pak. Seperti itulah hati kalau tidak diisi dengan zikir.
Maka banyak-banyak berzikir. Kalau amalan yang awak lakukan ini untuk membuat hidup ni tenang, Pak, berapa kalilah solat 5 kali? Berapa kali baca Quran tak sanggup awak 10 juz sehari? Berapa kalilah sedekah awak tak sanggup awak bermiliar sehari? Tak sanggup umrah tiap bulan? Tak sanggup haji tiap tahun? Bagaimana untuk menghadapi ujian dan cobaan? Solusi terbaiknya perbanyak berzikir kepada Allah. Orang tua-tua dulu kerana zikir itulah yang membuat mereka bahagia. Bukan kerana duit mereka banyak, Bapak dan Ibu. Orang sekarang banyak duit tapi tidak bahagia. Ponyong. Bacito, ponyong gini. Apa citon? Ponyong. Padahal sawitnya banyak. Ini ponyong je lah. Itu yang kurang bukan duitnya, tapi zikirnya, Bapak dan Ibu. Tak sawit kurang, zikirnya yang kurang. Apalagi tidak ada sawit, tidak ada zikir, tambah parah tu. Sudahlah sawit tak ada pula zikir, Pak. Itu memang parah tu. Gila mu. Banyak zikir. Zikir pagi itu dihafal. Boleh dibaca sambil berjalan olahraga. Boleh dibaca sambil kegiatan pergi kerja. Boleh dibaca sambil duduk-duduk. Tak harus duduk di masjid musola, Pak. Kalau lah hafal zikir pagi, zikir sore, boleh dibaca sambil kegiatan. Tengok maksurat, bisa dihafal. Hafal lah. Kalau zikir pagi petang ni tak ada yang melarang, Pak. Tak ada pendapat ulama menentang. Tapi kalau zikir bersama ni, ya ada kaji. Oh tak baiknya seorang-seorang, terserahlah. Pokok berzikir siap solat. Siap solat tu berzikir. Yang diperdebatkan itu bersama atau sendiri. Tapi kalau ada orang mengatakan, Nabi tak zikir siap solat dah. Suruh kau main. Kau tak ambil mandin dulu 5 kape. Artinya lah salah guru tu, Pak. Nabi itu berzikir siap solat. Masalah sendiri bersama tu lain. Banyak dalilnya. Yang bersama ke dalilnya, yang sendiri ke dalilnya. Tapi berzikir siap solat tu itu sah dan itu memang dianjurkan. 3-3 subhanallah, 3-3 alhamdulillah, 3-3 Allahu akbar. Awak nak minta ke sado? Awak disuruh 3-3-nya. Dan diminta ke le 333. Umur nak panjang, zaki nak murah, badan nak sehat. Iya nak? Bini nak bertambah. Jangan berindak lah, Pak lah. Kalau mau tengok wajah-wajahnya itu dong, nampak dah. Mana nak dapik je nyoba. Kalau sempat dapik lah, jangan sebut itu dong utama awak mungkin. Dah, banyak. Dan ketiga, terakhir. Wak potong akhirnya lah, waktu tu habis lah. Nya ceramah aku nak perlu lama-lama yang pontong sakit hati jemaah lah. 3 tu lah sakit hati lah, sudah lah. Beko sampai 6 beko mutah-mutah lah sudah tu. Yang ketiga yang akan diperbanyak itu sedekah. Perbanyak bersedekah. Puncaknya berkorban. Banyak sedekah 10 hari pertama nanti. Datang ke sini sedekah. Ada anak yatim sedekah. Masuk ke masjid sedekah. Kalau bisa nanti orang berbuka puasa tu kita sedekah. Pahala sedekah ni luar biasa, Bapak dan Ibu. Puncaknya nanti kurban, ikut kurban. Duit jangan disimpan-simpan, ditahan. Hancurkan duit tu sekali setahun dengan kurban. Kurban ni menghancurkan harta, Pak. Kenapa mesti dihancurkan harta tu, Ustaz Bom-Bom? Supaya kita jangan tergila-gila dengan harta ni. Supaya awak jangan gila halang dengan harta ko, Pak. Banyak awak yang gila-gila di harta ko. Tak mau sedekah, tak mau kurban, mati, tinggal sado. Ada materi dunia yang bisa dibawa ke akhirat. Ada. Kain kafan. Kain kafan tu tak dibawa ke akhirat, Bu. Kain kafan tu tinggal dikubur. Besok awak dibangkitkan tak berkain. Satu pun materi dunia tak ada yang bisa dibawa ke akhirat. Makanya harta yang dicari pagi petang, siang malam, puntang likang, peras keringat, banting tulang, tak pulang-pulang, mati besok, tinggal semuanya. Sawit luas sejauh mata memandang. Oh, jangankan sawit, berondolan tak masuk ke kubur. Berondolan tak dibawa mati, apalagi sawit dulu. Maka jangan gila-gila wana le ikut kurban. Banyak sedekah, ada duit sedekah, lepanin sawit sedekah. Mati besok tinggal sado.
Diteropong dia orang kulim tan. Bini muda po. Kan itu cerita kan. Nah, suatu kurban. Man wajada sa'ah. Siapa yang mampu, yang lapang ekonomi, falam yudahi, lalu dia tak berkurban, pelit, kedekun, kikir, tak ikut berkurban, padahal cuma sekali setahun. Fala yaqrabanna musallana. Yang seperti itu jangan dekat kepada tempat solat kami. Nabi tak suka, Nabi benci dengan umatnya yang sudah mampu berkorban, tapi dia tidak berkorban, Bapak dan Ibu. Jojok, Nabi jojok. Itulah bahasa kampung baru Pak. Itu jojoknya, benci Nabi, muak. Itu jojok kalau bahasa kami itu. Siko jojok kan? Jajok. Tak jijik lain lah kau. Tak sama jojok jijik lah. Jijik lain. Kalau kau jojok Pak, benci. Nah, aku yang mampu-mampu. Ambo nak tentu mana nak mampu tengok wajahnya. Yang berduit kau nak bisa ditengok di wajah tu Pak. Adonan gaya, baju masuk, tapi nak berduit obohnya tu kan. Ada gayanya, baju biasa-biasanya. Upo duitnya Jadi tak bisa ditengok di gaya. Ambo ceramah aku tak ada menyinggung-nyinggung. Aku singgung Pak enggak. Tak tentu dan berduit. Pokoknya mampu korban. Tiap tahun Pak Ustaz. Ya, mampu tiap tahun berkorban. Bu, besok untuk melintasi sirah tu bukan dengan kaki. Sebab kaki tak bisa menginjak jembatan sirah sebesar sehalus rambut di belah 7. Bisa tak di kaki melintas? Apa yang melintasi jembatan tu nanti? Amal. Salah satu kenderaannya adalah kenderaan kurban. Makanya banyak kurban besok ada kenderaan awak melintas. Ambo besok kalau nampak jemaah musola hidayah ke besok ndak kan ambo bok numpang lebih jaya lah. Ambo alhamdulillah le kurban tawinya Pak. Ndak bangga-bangga ke insyaallah lah. Nampak dah ambo besok minta tolong ndak kan ambo bok dah. Bini ambo ndak bobo boleh apa le? Bini alun tentu dibawa besok le. Kurban lo nyambo. Ale sama-sama berkenderaan besok nyambo. Yang menumpang lagi ambo besok le jatuh awaknya ambo. Lah ikut korban Pak ya. Lah apa sih korban si Pak pengurus? Lah 6. Ya. Ya, boleh. Boleh, sebab kita yang duitnya, kita uang kita. Cuman niat kita aja yang berbeda. Tahun ini niat kita untuk kita, tahun besok niat kita untuk orang tua, dan itu boleh. Tak masalah. Itu bakti kita dengan orang tua, kirim kurban, sedekah. Kurban itu kan sedekah, kirimkan. Kapan lagi kita kirimkan? Mati kita besok siapa yang kirimkan kurban lagi untuk orang tua? Kita inilah, bagus itu. Kalau bisa kita ikut juga, orang tua kita ikutkan juga, itulah jauh lebih bagus. Tapi kalau tidak ada, ganti-gantikan boleh. Tapi niatnya yang harus jelas. Tahun ini niatnya kita, tahun besok niatnya orang tua, boleh. Alhamdulillah. Ya. Ya. Boleh 2 lebih bagus lagi. Jadi kalau 1 sebenarnya gini Bu. Nanti kalau saya sampaikan ini selepas hari raya lah. Artinya 1 pun kurban jangankan di rumah. Adapun 1 ekor di sini di jemaah sini pun semua kita pun dapat pahala juga. Karena yang berkorban itu niatnya untuk bersama juga ujung-ujung. Untuk diriku, untuk keluargaku. Nabi kan itu dalilnya. Ini kurbanku, untuk keluargaku, untuk umatku. Jadi dapat pahala kita. Cuman, awak yang tak ikut ni kadang-kadang nak banyak pula. Tempias, dapat kalau nak ikut. Tempias.
Jadi kalau nak besar awak ikut. Jadi suami, istri kalau ikut dua-duanya tentu lebih besar pahalanya. Iya kan? Jadi seperti itu, kalau mampu dua kenapa harus satu? Itu aja dalilnya. Kalau mampu dua kenapa harus satu? Kalau mampu tiga kenapa harus satu? Kalau bisa satu ekor kenapa harus satu nomor? Yang satu ekor itu luar biasa untuk sekeluarga. Dah, insya Allah lah ikut kurban. Kalau nak banyak dapat, ikut kurban. Terakhir, jangan rusaki kurban satu dengan fitnah. Ibadah kurban ni hancur lebur rusak pak karena fitnah. Jangan difitnah panitia. Panitia tak bergaji. Jangan dibanding-bandingkan harga. Tak boleh. Nak murah sini, nak mahal sini, jangan banding-bandingkan. Rusak kurban kita. Yang kedua, kurban ni rusak karena apa? Karena tomak, karena rakus, congok, lobo. Maling dagyong. Maling tunjang pak. Datang ke lapangan tu 2 kakinya, balik 3 kaki siap itu. Ada kaki tapi tak di bawah kaki, di atas diam kaki je. Ke punggung kaki je pak. Ke lapangan tu 2 kakinya, balik 3 kaki. Itu kaki je itu lah, makanlah, sup lah. Nak tensi sebulan-bulannya besok tu. Lah, Ustaz Bom kunci. Daging kurban tu nikmatnya cuman sekali makan. Atau lebih sederhana, maka perintah berpuasa tak boleh 3 hari haram, seolah-olah daging kurban tu dinikmati 3 hari Bapak dan Ibu. 3 hari itulah makan daging. Ikon tak ada sampai lo 3 bulan makan daging. Daging siapa yang dimakannya tu? Sebanyak itu dagingnya. Sampai 3 bulan. Berarti tak dagingnya sadonan dimakan tu. Lah, banyak sama dapat, banyak sama dibagi, sedikit sama dapat. Itu pepatah orang tua-tua dulu. Daging tu sedapnya sekali makan, lemaknya daging tu waktu mendidih, waktu apa bo balik nanti jatah kupon sampai di rumah bersihkan, dimasak ibu sedikit, sekali masak menggelak apa mendidih. Apa bahasanya menggelogak? Hah? Menggelogak je sikonya. Berarti orang kampung sih kok ya. Menggelogak lah. Ambil makan lah gak 2 potong 3 potong. Sekali itu nikmat daging dia Pak. Besok pagi itulah berubah rasanya. Apalagi yang di dalam ada yang lemak atenamu masuk kulkas tu daging benda hidup pasti mati darah. Ikan dapat hidup masuk kulkas mati darah tak enak. Lambik masak tak ada enak lagi. Tak ada barang kau yang sodap kalau masuk kulkas tu leh. Kecuali es. Itu sodap tu. Kalau es kau di luar kulkas tidak lemaknya dah. Tapi kalau daging masuk kulkas tidak ada lemak dah Pak, mati darah. Lentu mati darahnya. Tak lemak dah kan? Kalau ada yang ngecek lemak Ustaz daging dulu sampai bulan dalam kulkas sodapnya, ndak daging tu yang sodap dulu dah. Seleronya nan tomak tu. Congok tu Bapak dan Ibu. Lah banyak sebetulnya ingin ambo sampaikan. Tapi waktu jo yang memisahkan awak. Ambo menengok semangat kau lah. Segitu ajalah ceramah tu. Kalau adonan kurang sonang, ambo tunggu siap acara kau Bapak dan Ibu. Mana tahu adonan aja ajak minum teh tolu pinang loca kan? Ambo ndak encai lawan kau main kau Pak? Encai kawan ambo. Kalau ceramah tadi itu do, kalau sakit hati berarti masuk ceramah tu Bapak dan Ibu. Ambo balik ceramah kau sampaikan ke kawan-kawan. Ikut kurban, jago cakap-cakap awak. Panitia tak bergaji. Besoklah datang hewan kurban tu besok. Apa yang nengok-nengok jalan-jalan? Induk kambing nya kau aja. Wah habis ada balo dah habis Pak. Lah joleh kau bau induk kambing nya. Dek kau bau tadi kocik Pak. Kui. Sampailah hati je kau bercakap induk kambing nya. Rusak pahala kurban tu. Lah jago le elok tu. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Mari beramal. Hari Rabu start sampai hari raya, sampai mati. Mana tahu ajal kita datang selepas hari raya ini Bapak dan Ibu. Persiapkan amal ibadah biar insya Allah selamat kita di kehidupan yang kekal abadi.
selama-lamanya. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan dan kesilapan. Mohon maaf kalau ada bahasa tak berkenan, tutur kata menyinggung. Sekali lagi kami mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.